Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau, segenap jamaah Qiyamul Lail dan semua santri rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah, pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, zikir bersama, mohon bersama kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin rahimakumullah, patut bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih tetap melaksanakan Qiyamul Lail, menghidup-hidupi malam Ramadan, di mana malam ini malam ke-19. Malam ke-19 Ramadan, masih dalam separuh malam yang kedua daripada bulan Ramadan, separuh malam yang terakhir, yakni masih dalam maufirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang pertama itu adalah rahmat dari Allah. 10 hari yang kedua adalah maufirah, dan 10 hari yang ketiga adalah idkun minan nar. Yang pertama itu rahmat dari Allah. Apakah kita itu sudah dirahmati, disayang? Tentunya ya. Andaikan kita tidak dirahmati oleh Allah, sampai detik ini kita tidak akan sampai, ya, tidak sampai hidup, tidak bisa menikmati makan, minum dan lain sebagainya. 10 hari yang kedua maufirah, ampunan dari Allah. Tentunya ini merupakan pengampunan daripada dosa. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, sedangkan 10 kedua sudah mau pergi. 10 hari pertama sudah pergi, tinggal 10 hari kedua ini mau pergi. Dan kepergian 10 hari kedua dari bulan Ramadan ini maufirah. Apakah kepergian 10 hari ini membawa dosa-dosa kita atau belum? Nah, maka dari itu ada cara, monggo, namanya kita ini penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Semua manusia itu pasti salah, pasti berdosa. Tapi sebaik-baiknya orang berdosa yaitu orang yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita. Menangis saat berdoa, menangis saat memohon ampun kepada Allah, terlebih ketika sujud, syukur, mohon ampun kepada Allah. Usahakan sebisa mungkin untuk menangis. Kenapa?
tetesan air mata yang keluar karena takut akan siksaan Allah, takut kepada Allah, itu bisa menyelamatkan orang tersebut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disiksa oleh Allah. Pokok nangisnya betul-betul karena takut kepada Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, la yalijun naro rajulun baka min khasyatillah. La yalijun naro, tidak akan masuk ke dalam neraka. Rajulun baka min khasyatillah, seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Lah, menangis karena dosa-dosa ini sulit, tidak mudah. Kenapa kok sulit? Bagi orang yang tidak punya dosa atau dosanya sedikit, itu mudah untuk menangis. Apalagi mendengar nama Allah sudah menangis. Dengar adzan udah nangis. Dengar namanya Kanjeng Nabi sudah nangis, saking rindunya kepada Kanjeng Nabi. Lah bagi kita ini kan sulit untuk menangis. Kenapa kok sulit untuk menangis? Bukan jenengan tok, saya sendiri sulit untuk menangis kalau nggak dipaksa-paksakan untuk menangis. Terus Kanjeng Nabi, qalan Nabi, jumudul ain min qaswatil qalbi. Sulitnya menangis itu yang pertama disebabkan qaswatul qalbi, hatinya keras, atene bengkot jaipun meduren, andi ateh keras nggih. Lantas kenapa kok hati kita itu keras, bahkan lebih keras daripada batu? Sekeras-kerasnya batu itu bisa hancur, bisa habis dengan besi. Habis itu gunung gara-gara dibongkar semuanya oleh besi, oleh bego. Kerasnya batu itu. Tapi kerasnya hati ini mau diapakan? Wa qaswatul qalbi min kathrotid dunub, kerasnya hati kita itu lantaran kasrotid dunub, terlalu banyaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kerasnya hati kita sehingga sulit untuk menangis. Ya tinggal kita muhasabah pada diri kita sendiri. Engkau banyak dosa apa enggak sih? Kok sulit untuk menangis? Nggih, kan gitu, nggih. Kenapa kita kok sulit? Padahal dosa kita ini Masya Allah banyak sekali, gak bisa terhitung oleh jumlahnya pasir yang ada di dalam laut, saking banyaknya dosa-dosa kita di hadapan Allah. Terus wa kasrotid dunub min nisyanil maut, orang banyak dosa itu disebabkan apa? Nisyanil maut, lupa mati, lupa pada ajal. Padahal tidak ada yang tahu kapan ajal ini, tidak ada yang bisa menjamin kapan hidup ini berakhir, kapan kita dipanggil menghadap Allah, tidak ada yang tahu. Jangan mentang-mentang yang muda berpikiran masih lama mau mati. Nggih. Karena kadang yang muda yang diambil dulu. Jangan mentang-mentang polai sehat masih lama yang mau mati, tidak. Kadang yang waras, yang sembuh-sembuh, yang sehat-sehat diambil duluan oleh Allah. Saya punya tetangga sehat,
gitu. Sehat berangkat ngerumput ngarek gitu. Sebelum Ramadan berangkat ngerumput, pulang istirahat dia di kandangnya sambil belum diturunin itu rumputnya, dia rokokan. Rokok belum selesai, diambil duluan nyawanya oleh Allah. Ternyata hidupnya tidak sepanjang rokok, nyawanya tak sepanjang rokok. Kok bisa ketemu? Anaknya manggil-manggil, Pak, udah duhur Pak, nggak bangun. Rokoknya masih hidup, masih tetap di jarinya. Rokoknya masih hidup, nggak bangun-bangun, dibiarin sama anaknya. Akhirnya tak lama sampai rokoknya itu mengenai pada tangannya. Bapak ini kok nggak bangun-bangun, apa nggak panas? Kena buntung rokok. Akhirnya dibangunin, bapaknya udah meninggal dunia. Ternyata tidak sepanjang rokok itu rohnya manusia. Mau jamin apa manusia? Berangkat sehat, pulang sehat, mati. Makanya jangan mentang-mentang mulai sehat, oh masih lama mau mati. Lah orang banyak dosa itu gara-gara apa? Kasrotil linisyanil mauta, karena lupa mati. Wanisyanul maut min tulil amal. Orang lupa mati itu disebabkan apa? Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak berpikir urusan duniawi, akhirnya lupa ukhrawinya. Kelepain engak kesaba durung eta menenta menarosak, jagung rosak, padi rosak, lekelepain wis kemateh. Ya, bahkan ada tetangganya mati nggak tahu. Sibuk urusan duniawi. Monggo urusan duniawi, monggo urusan ukhrawi jangan ditinggalkan. Jadi orang lupa mati itu terlalu banyak berhayal. Terlalu banyak berhayal. Ibaratkan konco-konco santri hayalannya nanti umur sekian mau kawin, umur sekian punya anak, umur sekian anak mau sekolah, umur sekian bangun rumah, umur sekian kerja apa, umur sekian bangun apa, umur sekian. Terus kapan sampean kate iling mati nih? Ya. Kalau udah terlalu banyak berandai-andai terkait urusan duniawi. Dan watulul amal min hubbid dunya. Orang terlalu banyak berandai-andai itu disebabkan orang terlalu cinta pada urusan dunia. Ya mau ingat mati gimana, apalagi sedang malam pertama. Si anyar-anyaran, ayo siapa orang anyar-anyaran ingat mati? Terus tahu. Ya. Manten dapat seminggu, mau mikir mati yang nggak hidup. Seneka bapak iki. Wa hubbud dunya rasikulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan pokok daripada semua kesalahan, daripada semua dosa. Itu penyebab kita itu awal sulitnya menangis disebabkan napa wau kerasnya hati disebabkan banyaknya dosa disebabkan lupa mati disebabkan terlalu panjang angan-angannya, terlalu banyak berhayal disebabkan cinta dunia itu menyebabkan ra'sukulli khati'ah. Ada sebuah cerita ngeten.
Ada sebuah cerita saya ambil dalam kitab Daqaiqul Akhbar begini. Yu'ta bi'abdin yaumal qiyamati fatarjihu sayyi'atuhu. Di hari kiamat kelak ada seseorang setelah ditimbang amalnya ternyata amal jeleknya itu lebih berat daripada amal baiknya. Amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya. Jelas ini. Fayu'maru bihi ilanar. Akhirnya oleh Allah merintah pada orang tersebut untuk menyeretnya ke dalam neraka. Pun ketika diseret fatakallamu sya'ratun min sya'arati aini. Satu bulu mata, apa ini? Satu bulu matanya itu bilang kepada Allah, wa taqulu ya rabbi rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala man baka min usyatillah haramallahu tilkal ain minan nar. Gusti, kata satu bulu mata bilang kepada Allah, Gusti, bukankah Rasul panjenengan yakni Kanjeng Nabi Muhammad sudah berkata, sudah bersabda ngeten, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah mengharamkan orang tersebut dari neraka. Haramallahu tilkal ain minan nar. Wa inni bagitu min usyatik. Saya menangis karena orang ini menangis karena takut pada jenengan Gusti. Matanya menangis, nggih. Akhirnya apa ini, bulu matanya ini terkena air matanya. Lah itu menjadi hujah di hadapan Allah, nggih, membela orang tersebut. Terus boten disiksa Gusti. Kalau orang itu menangis gara-gara takut pada jenengan, gara-gara dosa-dosanya orang tersebut, mohon ampun kepada panjenengan. Wa inni bakitu min usyatik, dan saya ini menangis karena takut pada jenengan Gusti. Akhirnya oleh Allah fayaghfirullahu lahu wa yastakhlisu minan nar bi barakati sya'ratin wahidah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut barokahnya satu bulu mata, nggih. Satu bulu mata yang terkena air mata karena takut kepada Allah. Bukan air mata karena kehilangan seseorang, bukan air mata karena hartanya hilang, bukan air mata karena sapinya meninggal dunia, bukan air mata karena barangnya dirampok orang, akan tapi air mata karena takut kepada Allah. Monggo usahakan menangis kepada Allah senejano satu tetes, gak usah perlu banyak-banyak lah. Kalau memang gak bisa menangis, kalau memang sulit menangis, setetes aja usahakan. Monggo nanti nangis bareng-bareng kepada Allah, unjuk rasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa-dosa kita di hadapan Allah. Pasti Allah mengampuni, karena ini malam 10 malam kedua ini maufirah. Masa kita mau ditinggalkan tidak diampuni dosanya oleh Allah? Nggih. Jangan sampai ditinggal bulan Ramadan dosa kita ini masih tetap. Jangan sampai. Ayo kita berjuang membela apa itu dosa-dosa kita ini agar supaya diampuni oleh Allah. Nangis, kalau tidak bisa menangis karena ingat dosa, apalah, ingat apa yang menyebabkan kita ini bisa menangis. Sekiranya bisa menangis, ingat apa kita itu? Kalau ingat dosa nggak bisa nangis Pak. Bisanya nangis ingat apa? Ingat orang tua. Monggo diusahakan hadirkan orang tua supaya bisa nangis dulu, pancing dulu.
Ingat orang tua nggak bisa nangis, Pak. Ingat apa yang bisa nangis? Ingat anak. Ayo pancing dengan hadirkan anak itu supaya bisa nangis. Kalau semuanya nggak bisa nangis, Pak, bagaimana? Pura-pura lah nangis. Padahal yang nggak nangis. Pura-pura siapa tahu dengan cara seperti itu jadi nangis sungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang mancing, nggih. Orang mancing itu enggak langsung makan ikan, harus pakai umpan cacing yang haram dimakan. Cacing dikasih dapat ikan, ikannya makan. Gak apa-apalah, ingat kepada Allah. Harus nangis tidak dengan ingat dosa akan tapi ingat yang lain, gak apa-apalah. Yang penting kita bisa nangis dulu. Bagaimana air mata ini bisa keluar dulu? Ya, kalau lomba nangis yang nggak ada yang mungkin, nggih. Karena nangis ini termasuk sesuatu yang aneh. Kalau bukan orang-orang yang betul-betul imannya kuat kepada Allah, ya betul-betul tidak begitu banyak dosa, sulit untuk menangis, sulit. Estoh, nggih. Tak gampang. Tidak mudah untuk menangis di hadapan Allah. Karena dosa kita ini Masya Allah banyak bonan. Terlalu banyaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing sepuh-sepuh mungkin dulu masih mudanya tahu mencuri jambunya tetangga. Nggih. Sing sepuh-sepuh mungkin dulunya nggih pernah goda istri tetangga. Nggih. Kan senega Bapak. Yang muda-muda, gak perlu tanya yang muda. Udah terlalu banyak. Bukannya orang ya anak muda bukannya berarti nggak seneng main, dia ndak berbuat dosa. Justru tambah ada di kamar terus, ada di rumah terus, itu dosanya tambah banyak. Lalu yang dipegang HP. Ya. Sekali upload status menggibah orang itu berapa orang yang melihat? Selagi upload status meso, berapa orang yang membaca pisuane sampean itu? Udah ribuan orang. Bukan berarti alhamdulillah anak saya nggak keluar dari rumah, marem saya. Anak sekarang nggak keluar itu bukan berarti wiritan. Riba terus ini dosa nggak selesai. Ya. Beda dengan anaknya itu main terus. Yang main dengan gak yang main sama kalau sekarang. Malahan kesempatan berbuat dosa yang tidak main kalau sekarang ini. Nggih, yang tidak main. Lalu sekali balas WA berapa yang langsung dibalas. Dan itu kalau bagus, kalau jelek nggih, tambah banyak. Masyarul hadirin rahimakumullah. Maaf nggih. Insyaallah besok saya terangkan terkait Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Terus kenapa ada Lailatul Qadar? Terus apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Terus apa itu ibadah-ibadah apa? Nggih. Dan insyaallah besok nggih, kalau besoknya lagi ada ngaji, insyaallah saya terangkan terkait tobat, salat taubat. Monggo mumpung berada di bulan Ramadan, sekali lagi mari kita usahakan menangis di hadapan Allah senejano satu tetes air mata karena rindu kepada Allah, rindu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.